warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi pembelajaran kita yaitu kisah teladan Nabi Yunus alaihi salam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita mulai terlebih dahulu bersama dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita diberi kefahaman untuk memahami materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya kalian harus ketahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Setelah kalian melihat, mengamati video pembelajaran berikut ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam dengan benar. Baiklah, kita mulai tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa, yaitu di wilayah Mosul, Irak. Penduduk Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus alaihissalam karena ajaran Nabi Yunus untuk menyembah Allah itu tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, berhentilah menyembah berhala-berhala itu. Sesungguhnya mereka tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada kalian. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas kalian sembah." Salah seorang di antara mereka berkata, "Diam saja kau Yunus. Engkau bisa bicara begitu karena kau memang bukan keturunan dari nenek moyang kami. Engkau hanya seorang pendatang di negeri kami yang tidak tahu apa-apa." Salah seorang di antara mereka berkata, "Pergilah, kami hanya mau beribadah kepada Tuhan kami yang nyata-nyata terlihat, bukan seperti Tuhanmu yang tidak terlihat. Kasihan sekali kau Yunus." Nabi Yunus alaihissalam mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya. Bahkan mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Lancang sekali kalian bicara seperti itu tentang Allah. Wahai kaum Ninawa, tunggulah, sebentar lagi azab akan turun di negeri ini. Aku telah berkali-kali memperingatkan kalian." Selama 30 tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, beliau hanya mendapatkan 2 orang pengikut saja. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa, namun mereka malah menghina Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya Nabi Yunus mulai putus asa. Beliau kecewa dengan kaum Ninawa. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Ya Allah, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya Engkau mengutus hamba untuk berdakwah di tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini." Disinilah letak ujian Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tidak bersabar menghadapi kaum Ninawa dan akhirnya memilih meninggalkan negeri Ninawa, padahal tugas dakwahnya belum selesai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba, cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan yang menghitam dan hujan petir terjadi di negeri Ninawa. Penduduk negeri Ninawa merasa ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam, bahwa Allah akan mendatangkan azabnya, benar-benar terjadi. Satu persatu penduduk Ninawa mulai keluar rumah. Mereka bersujud kepada Allah dan menyadari akan kesalahannya. Mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah perilaku kami yang tidak mau beriman kepadamu. Kami telah berbuat zalim kepada Yunus, Nabi utusanmu.
Ya Allah, ampunilah perbuatan kami sungguh-sungguh bertaubat kepadamu. Allah menerima taubat mereka. Awan hitam pekat berangsur-angsur menjadi terang kembali. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 98 yang artinya, tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus semakin jauh meninggalkan kaum Ninawa. Beliau menuju kapal yang hendak berlayar. Semua orang di dalam kapal merasa heran melihat seorang nabi, namun mereka tidak berani menyapanya dan hanya saling berbisik. Kapal mulai melaju dengan kencang. Sesampai di tengah lautan, angin bertiup kencang dan menggoyangkan badan kapal tersebut. Para penumpang kapal pun menjadi panik. Mereka kemudian mencari solusi agar kapal tidak tenggelam. Pertama yang mereka lakukan adalah mengurangi beban kapal dengan membuang barang bawaan mereka ke laut. Namun tetap saja kapal belum bisa tenang dan masih terguncang dengan badai di tengah laut. Pada akhirnya dibuatlah undian untuk penumpang. Yang keluar dalam undian harus terjun ke laut untuk mengurangi beban kapal selanjutnya. Setelah diundi, ternyata yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Orang-orang merasa kaget dan tidak rela jikalau seorang nabi yang harus terjun ke laut. Setelah diundi kedua kalinya dan yang keluar nama Nabi Yunus kembali, maka diulang untuk yang ketiga kalinya. Ternyata nama yang keluar dalam undian ketiga kalinya adalah nama Nabi Yunus alaihissalam kembali. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Nabi Yunus berkata, "Sudahlah tuan-tuan, tidaklah perlu dilakukan undian lagi. Aku ikhlas dengan keputusan ini. Aku akan turun ke laut agar kapal ini tidak tenggelam. Insya Allah ini takdirku." Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun ke laut. Beliau menatap ombak yang bergulung dan berkata, "Ya Allah, mungkin ini balasan dari sikap pengecut dan tidak sabar dalam dakwah terhadap kaumku. Ampuni aku, ya Allah." Kemudian Nabi Yunus menceburkan diri ke laut. Setelah menceburkan diri ke laut, tak lama kemudian muncul ikan paus yang sigap menangkap dan menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pingsan beberapa hari di dalam perut ikan. Setelah membuka matanya, Nabi Yunus merasakan kegelapan dalam jiwa dan raganya. Beliau merasa bersalah kepada Allah. Beliau kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Melalui ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan di daratan yang tandus. Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah menumbuhkan tanaman labu di dekatnya. Lalu Nabi Yunus menikmati buah dari tanaman tersebut dan berangsur-angsur tubuhnya pun kembali menjadi bugar. Setelah kondisinya menjadi pulih, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaumnya di Ninawa. Sesampainya di Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam disambut dengan hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas sambutan tersebut. Kaum Ninawa berubah jauh dari sebelumnya. Mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Yang artinya,
Dan kami utus dia Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Nabi Yunus alaihissalam mendapat julukan Dzun Nun karena beliau telah bertaubat dalam perut ikan nun atau ikan paus. Beliau juga adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Demikian anak-anak sekalian tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Dari kisah teladan ini ada hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut, yaitu yang pertama, hendaknya kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mengakui kesalahan dan memohon ampun bila kita melakukan kesalahan. Yang ketiga, Allah akan mengabulkan doa orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan dalam keadaan apapun. Demikian anak-anak sekalian tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, kisah teladannya, juga hikmah yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian mengerjakan soal-soal penilaian harian berikut ini. Pada Romawi 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kemudian Romawi 2, jawablah soal-soal berikut dengan jawaban yang benar. Silahkan kalian buat soal-soal tersebut di atas, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian hasilnya kalian foto dan dikirim ke nomor WA guru agama kalian. Terima kasih. Kita akhiri saja pembelajaran kita kali ini dengan doa sesudah belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian penyampaian materi dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.